Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Apa kabar Bang David? Alhamdulillah sehat. Bang David dulu ya, soalnya ini kelihatan wajahnya ceria banget ini. Ya Allah, alhamdulillah. Biasanya ada tumbuh di wajahnya, sekarang klimis ya. Iya, tadi Ya. pas lagi ini Jumat kemarin lagi ngerapihin, Alhamdulillah. kubisnya hilang sebelah. Sekalian deh. Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua merupakan orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang calon-calon penghuni surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alamin. Tadi telah kita dengarkan dari qori'ah kita satu ayat dalam surat Al-Kahfi ayat ke-7. Ya. 10 ayat pertama ini harus kita jalankan setiap malam Jumat atau hari Jumat. Enggak cukup 10 ayat pertama ditambah 10 ayat terakhir. Insya Allah kita terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi gitu Bang. Insya Allah nih ya, nih zaman kan udah mendekati akhir zaman. Ya, jadi kita nih banyak dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah sebutkan tuh di surat itu, Allah terangkan, Allah jadikan bumi yang terhampar ini sebagai perhiasan. Ya. Artinya kita hidup di bumi ini Masya Allah. Ya, Allah berikan apa aja buat kita. Alhamdulillah. Ya, ada air, ada mineral, ada apa lagi Bu? Ada emas. Alhamdulillah, ini negara kita negara kaya. Dan itu adalah perhiasan yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat di ujung ayatnya, agar Allah Subhanahu wa taala melihat yang paling baik amalnya. Ya, kenapa? Karena banyak orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bangun tidur, kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kita ngucapin Alhamdulillah ya Allah. Ya, jarang atau sedikit orang yang mengucapkan itu. Sedikit di antara kita ingat terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalilan ma tashkurun. Sedikit yang bersyukur Bang. Nih insya Allah kalau ibu-ibu di sini mah kelihatan nih. Orang-orang soleha semua. Amin. Orang-orang bersyukur semua. Amin. Ya. Beliau nih ibu-ibu sini nih Bang nih. Ya bersyukur. Ya, suaminya cuma ngasih gaji 30 juta juga alhamdulillah. Sebulan. Ya. Nggak banyak nuntut ya Ustadz? Nggak banyak nuntut. Iya alhamdulillah. Ya bersyukur. Janji nggak nuntut. Kira-kira begitu apa tidak ya? Oh nolnya kelinding. Tapi tetap bersyukur. Karena syukur ini Masya Allah. La in syakartum Allah akan tambah. Orang yang bersyukur Allah akan tambah. Ya, wala in kafartum inna adabi La syadid. Justru orang yang kufur, ya kita bersyukur, ya kita ini alhamdulillahirabbil alamin dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita lihat, Masya Allah, nih ibu-ibu nih, ya ini Ustadz, ini kalungnya 2 kilo semua ini. Oh, cuman kan nggak kelihatan, ya, yang kelihatan kan Masya Allah ya. Bersyukur, kita lahir ke muka bumi ini nggak punya apa. Apa-apa. Ya, Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Enggak punya apa-apa, enggak punya kemampuan apa-apa, tapi kemudian Allah kembangkan kita, ya.
Dari mulai bayi jadi anak-anak, jadi dewasa sampai alhamdulillah sekarang punya rumah. Tapi nyicil. Alhamdulillah. Yang penting punya mobil tadi kata Bang David ya. Walaupun kredit buka pintunya dit. Ya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala? Bersyukur. Ya. Lihat ayatnya di ujungnya, ya. Allah kasih semua dunia ini, tapi adalah Allah ingin ngelihat yang paling baik amalnya. Pernah kita dengar cerita yang namanya Qarun? Pernah dengar apa enggak? Ya dulu orangnya miskin. Ya, pengikutnya Nabi Musa alaihi salam, muridnya Nabi Musa, Qarun itu. Miskin, ya. Tapi minta sama Nabi Musa, wahai Nabi Musa tolong dong minta sama Allah kasih saya kekayaan. Dikasih sama Nabi Musa segram 2 gram emas. Bang, segram 2 gram. Ternyata nih emas berkembang. Emasnya Masya Allah, emasnya Qarun luar biasa. Sampai gemboknya aja dari emas. Kuncinya dari, rantainya dari, kayak ibu-ibu di sinilah ya. Insya. Tapi ingat Qarun lupa. Dikasih kekayaan oleh Allah. Dikasih perhiasan dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa sama Allah. Ya, bahkan ditegur oleh Nabi Musa alaihissalam untuk bayar zakatnya aja. Ini jangan lupa nih ibu-ibu. Ya, yang udah nisab haulnya. Ya ada harta anak, ada harta orang-orang miskin, keluarkan 2,5% dari nisabnya. Berapa nisabnya? Berapa? 89 gram. Kalau ibu-ibu punya harta emas yang udah setahun tersimpan, ya, kemudian nisabnya sampai, keluarkan 2,5%-nya. Karena itu adalah membersihkan harta kita. Ini Qarun diminta sama Nabi Musa. Apa kata Qarun? Enak aja. Akhirnya Qarun diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihancurkan kekayaannya, emasnya semua masuk ke dalam bumi yang kita kenal sekarang harta karun. Naudzubillahi min dzalik. Maka kita kalau punya sesuatu yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala, perhiasan yang dari Allah ini berupa apa? Alhamdulillah kita dapat rizki dari Allah, ya, punya kekayaan dari Allah, maka Allah menunggu kita amal kita yang terbaik apa? Yakni amal yang terbaik kita adalah menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu, kalau harta kita dikurangi buat fakir miskin, buat di jalan Allah, kira-kira kurang apa enggak? Cius. Mie apa? Iya, ini kadang-kadang kan Masya Allah, ya kayak Qarun, hartanya takut diambil, takut habis. Padahal hitung-hitungannya enggak begitu. Ya, Islam mengajarkan kita ketika kita memberikan harta kita, menginfakkan harta kita buat orang lain, ya buat di jalan Allah, Allah ganti. Ya kontan insya Allah ganti, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya apalagi kalau ada pembangunan masjid dan lain sebagainya, ya majlis taklim, udah langsung keluarin, maulid keluarin. Insya Allah Allah ganti dengan yang lain yang lebih banyak. Amin, ya Rabbal Alamin. Gitu abangku.